Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia, salam sejahtera buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu. Ya, kali ini kita ingin mereaksi sebuah video ya. Biasanya kan reaksi video ini yang sebelum-sebelumnya kan banyak yang berkonotasi negatif terhadap ajaran Weda, ajaran agama Hindu yang mereka mengaku-ngaku sebagai orang Hindu ya yang sebelumnya terus mereka pindah dari agama Hindu. Nah, tetapi ya biasa kalau tidak menjelek-jelekkan apalagi ya. Nah, kali ini saya mendapatkan video yang sangat luar biasa dari seorang Buya ya, namanya Buya Arasy Hasim. Ya, beliau ini memang ilmunya sudah tingkat tinggi ya. Saya sendiri juga sering mendengarkan kajian-kajian beliau ya. Nah, ini karena beliau sangat universal sekali untuk untuk kajian-kajiannya ya. Nah, eh, untuk itu kita saksikan videonya. Ngobrol dengan orang-orang Hindu yang educate ya, jadi teredukasi secara level tinggi, itu menganggap mereka ini Siwa itu bukan Tuhan yang berbeda dengan Wisnu. Wisnu itu bukan yang berbeda dengan Brahma. Mereka itu sama, manifest dari zat tunggal yang tak dapat dibayangkan itu. Yang disebut Tuhan imanen, Tuhan transenden. Tuhan yang transenden itu tidak dapat dicapai oleh pikiran. Itu yang disebut dalam Islam laisa kamitslihi syai'. Lalu dengan segala hormat kita dengan orang Hindu sebagai sesama bangsa Indonesia, kita kan beda. Mereka punya konsep loh tentang Tuhan yang maha suci dari gambaran, itu ada istilahnya. Tapi karena itu hanya sanggup dipahami oleh orang-orang khawas spesial, mereka kemudian memahami yang disebut manifest Tuhan dalam bentuk Siwa, Wisnu, Brahma. Itu bukan sosok yang terpisah dari yang zat yang mutlak itu. Ya, yang mereka sebut dengan istilah apa gitu, yang kita pahami Sang Hyang Widika namanya. Jadi Tuhan yang maha mutlak lalu ada sifat-sifatnya. Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Saya baca kitab Brahma Sutra dalam tradisi Hindu. Itu ada teks suci yang berbunyi Bhagavan Ikhihe Dastron Nihihe 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 Zerabi Nihihe. Itu bahasa yang seringkali dinyanyikan seperti bahasa yang kucu-kucu hutah gitu, bahasa Hindi. Itu kalau diterjemahkan sederhana, Bhagavan Ikhihe, Tuhan itu satu. Ek kita menyebutnya Eka. Bahasa Hindi Ek. Bhagavan Ekhihe, Tuhan itu satu. Dastron Nehihe, tidak ada duanya. Nehihe, bukan ini. Zerabi Nehihe, tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Allahu Akbar. Kalau ini dikaitkan dengan tradisi Islam dan kalau kita baca Al-Quran sendiri yang kita tentu saja akrab dengan surah yang paling pendek, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Message-nya itu ada kedekatan. Maknanya itu betul-betul ada keterkaitan. Bukan kedekatan, bahkan sama itu. Ada sesuatu yang menciptakan semacam mata rantai. Dan kalau ini dikonfirmasi dengan Quran terjemahan bahasa Hindi, ternyata Qul huwallahu ahad itu diterjemahkan Allah Ekhihe, Allah itu benar-benar satu. Bunyinya begitu dalam terjemahan. Apko DJ kiwa Allah Ekhihe. Jadi kalau dalam bahasa Arab diperkenalkan dengan istilah Allah, dalam bahasa Hindi diperkenalkan dengan istilah umum. Kalau dalam tradisi Yahudi bagaimana? Nah, setelah kita menyaksikan videonya ya, di sini tepat sekali seperti yang beliau katakan bahwa beliau telah bertanya kepada orang Hindu yang mempunyai pendidikan sangat tinggi ya di bidang agama Hindu, sehingga jawaban yang beliau dapatkan ini sungguh luar biasa. Itulah ajaran Weda, bahwa seperti kita dengar tadi
yang Buya katakan bahwa di Hindu itu Tuhan itu ada transenden dan imanen ya. Transenden ini adalah Tuhan yang tak terbayangkan ya. Di dalam agama Hindu ini disebut dengan Nirgunam Rupam ya atau Nirgunam Brahman ya. Jadi Tuhan tanpa wujud ya, tak terbayangkan acintya ya, Tuhan tak terpikirkan. Jadi itu kata beliau tadi bahwa Brahma, Wisnu, Siwa adalah satu kesatuan, ya. Satu kesatuan ini adalah manifestasi perwujudan Tuhan yang tak terbayangkan, ya, yang kita sebut dengan Ida Sang Hyang Widi. Ida Sang Hyang Widi di sini kan predikat daripada sifat salah satu sifat Tuhan adalah kan banyak sekali ya, Tuhan Maha Agung, Tuhan Maha Mulia, Tuhan Maha Mendengar, Tuhan Maha Tahu, ya, Tuhan Maha Baik dan lain sebagainya. Nah, ide Sang Hyang Widi adalah artinya adalah ya beliau yang Maha Tahu, ya. Pokoknya Tuhan yang Maha Tahu gitu ya. Jadi nah, Brahma Wisnu Siwa di sini adalah manifestasinya. Salah satu predikat beliau pada saat menciptakan alam semesta ini ya, beliau diberi gelar Dewa Brahma ya. Terus begitu juga pada saat beliau memelihara alam semesta ciptaannya ini, beliau diberi gelar yaitu Dewa Wisnu Narayan. Nah, begitu beliau pada saat mempunyai tugas untuk mengembalikan ciptaan beliau ya katakanlah mengupgrade ya. Ya, jadi beliau diberi julukan Dewa Siwa ya. Jadi Brahma Wisnu Siwa ini adalah satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan ya. Banyak orang yang tidak paham, tidak mengerti ya, membeda-bedakan Brahma Wisnu Siwa sehingga terjadi terjadi main Dewa Brahma yang paling benar, Dewa Brahma paling sakti, paling kuat. Yang satu lagi, Dewa Wisnu yang paling sakti, paling kuat. Yang satu lagi, Dewa Siwa yang paling agung, paling kuat dan lain sebagainya. Nah, di sini mereka ini salah menafsirkan tentang manifestasi Tuhan yang maha transenden ya, yang tak terbayangkan, Nirgunam Brahman ya. Nah, Tuhan juga tanpa wujud, yaitu yang tadi Nirgunam Brahman. Tuhan juga berwujud, bisa berwujud yang disebut dengan immanent ya, yang disebut dengan Sagunam Brahman ya. Nah, jadi Buya tadi itu ya karena bertanya kepada orang yang tepat, ya itulah jawaban yang paling benar ya. Jadi itulah agama Hindu yang sebenarnya ya. Jadi tidak seperti orang-orang yang tidak memahami, tidak mengerti dan mengaku-ngaku sebagai agama Hindu ya, dia mengklaim, saya bingung dengan konsep ketuhanan agama Hindu ya. Mana yang harus saya sembah? Mana yang paling kuat? Dewa Brahma apa Dewa Wisnu apa Dewa Siwa? Saya bingung memilihnya ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah kekonyolan-kekonyolan yang kita saksikan karena mereka tidak bertanya kepada orang yang mengerti ya. Makanya ya ada istilah ya, malu bertanya sesat di kamar kan. Jadi ya bertanyalah kepada orang yang tepat sehingga kita mendapatkan jawaban yang tepat ya. Nah, jangan main logika sendiri. Kalau menurut dia itu tidak mengena di pikirannya, ya udah, dia bilang itu nggak benar. Padahal yang nggak benar itu dia, gitu ya. Jadi kitab suci itu nggak salah. Yang salah itu pikiran dia, karena dia tidak mau bertanya kepada orang yang mengerti, memahami, ya seperti Buya tadi ya itulah yang benar ya. Nah, ada lagi yang yang menerangkan yang kedua ya. Jadi beliau juga ilmunya sangat tinggi sekali ya, yang tadi berbicara dengan Haji Omai Rama ya, bahwa katakan di Hindu tuh di kitab Brahma Sutra itu ada yang namanya Ekam Ewam Adityam Brahman ya. Jadi di situ benar. Jadi Ekam Ewa, ya semuanya satu ya.
Tidak ada yang dua, tidak ada yang tiga. Kebenaran itu hanya satu. Ya. Jadi di Hindu ini konsep ketuhanannya ya memang esa, memang tunggal, tidak ada yang dua, tidak ada yang tiga. Nah, cuma banyak orang yang salah paham. Jangankan orang yang non-Hindu, orang Hindu sendiri juga banyak yang nggak mengerti, salah paham, salah kaprah ya. Karena ya itu tidak mau belajar dan tidak mau bertanya sama guru yang tepat, orang yang mengerti gitu. Nah, jadi kalau ada ustadz-ustadz yang seperti ini ya saya rasa kita ya damai-damai aja ya karena memang di sini adalah ilmu lintas agama ya. Nah, kalau kita bertanya kepada yang tepat ya pasti akan menghasilkan pemahaman yang tepat. Nah, kita memahami, mengerti dan membenarkan ajaran tersebut orang lain ya yang beda kitab suci, beda agama, belum tentu orang itu harus masuk ke agama tersebut ya. Belum tentu ya kan. Itu kan cuma sekedar tahu ya. Oh, begitu tuh. Oh, begini tuh. Sehingga tidak salah persepsi ya, sehingga timbul rasa wow. Oh ya, kebenaran dia menurut dia, tapi kebenaran saya juga ada. Menurut saya menurut kitab suci saya kan gitu kan. Jadi kita di sini justru akan timbul rasa saling hormat menghormati, rasa toleransi, ya rasa kebersamaan. Ya, jadi jangan mencari perbedaan. Kalau kita mencari perbedaan, nggak akan habis-habisnya. Justru yang kita cari adalah persamaannya sehingga akan timbul rasa ya saling menghormati ya saling memahami saling toleransi ya jadi nggak perlu kita mencari perbedaan ya kalau mencari perbedaan ya kan tergantung ego kita juga ya apapun kebenaran kalau sudah berpikirnya berbeda ya pasti kita akan pasti kita akan timbul rasa benci ya rasa iri ya rasa dengki rasa permusuhan, rasa marah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita memang niatnya untuk mencari persamaan, pasti timbulnya akan ya kebersamaan juga ya. Hasilnya adalah kita akan saling menghormati. Jadi kalau mencari perbedaan dan menimbulkan permusuhan, ya kebencian, saling adu argumen yang nggak ada habis-habisnya, saya rasa itu ya harus kita bercermin dan kita harus mengoreksi diri apakah benar kita belajar agama, apakah kita cuma mencari permusuhan, ya. Jadi itu yang penting. Kita harus belajar daripada beliau-beliau ini, ya. Saya sangat salut dan saya sangat respect kepada beliau-beliau ini, ya, yang ingin tahu tentang kebenaran orang lain, ya, sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk. Saya rasa sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel mengucapkan Om Santi 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 Om.